Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Dua titik massa A dan B yang masing-masing bermassa 16 kg dan 25 kg terpisah sejauh 9 meter. Titik C kemudian diletakkan di antara A dan B ternyata mengalami gaya tarik gravitasi yang besarnya 0. Tentukan letak titik C dari B. Kita gambarkan ilustrasinya. Kita gambarkan ini sebuah benda A dan di sini ada sebuah benda B dengan massa masing-masing 16 kg dan 25 kg. Kemudian jarak antara kedua benda ini, dua massa ini adalah 9 meter. Dan kita menempatkan suatu C di antara A dan B. Kita misalkan C-nya di sini. Sehingga jarak dari C ke B adalah X. Maka jarak dari A ke C adalah sisanya, yaitu 9 dikurang X. Untuk mendapatkan gaya tarik gravitasi besarnya 0 di titik C, berarti C akan ditarik oleh A ke arah kiri dan akan ditarik oleh B ke arah kanan. Sehingga apabila FB dikurang FA sama dengan 0, maka besarnya FB akan sama besar dengan FA. Dari dasar ini kita akan kembangkan bahwa ketika FA sama dengan FB, maka konstanta gravitasi dikali massa B dikali massa C per jarak antara BC dikodratkan akan sama dengan konstanta gravitasi dikali massa A dikali massa C per jarak antara AC dikodratkan. Kita coret besaran-besaran yang kanan kiri sama. Jadi massa C-nya sama, kita coret, gravitasi konstantanya sama, kita coret juga. Lalu kita substitusikan nilai massa B yaitu 25 dan jaraknya adalah X dikodratkan. Massa A adalah 16, kemudian jarak antara A dan C adalah 9 kurang X dikodratkan. Untuk mempermudah pengerjaannya, kedua ruas kita akarkan. Maka akar 25 adalah 5 per X sama dengan 4 per 9 kurang X. Kita kali silang, 5 dikali 9 kurang X sama dengan 4X. Berarti 45 dikurang 5X sama dengan 4X. Berarti 45 sama dengan 4X ditambah 5X adalah 9X. Maka X-nya adalah 45 per 9 sama dengan 5 meter. Artinya letak titik C dari B adalah sama dengan 5 meter dari titik B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan massa planet A dan B adalah 1:4, sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 2:3. Jika berat benda di planet A adalah W, tentukan berat benda di planet B. Perbandingan berat benda di planet A berbanding berat benda di planet B sama dengan massa planet A berbanding massa planet B dikali jari-jari planet B dibandingkan dengan jari-jari dari planet A dikodratkan. Berat benda di planet A adalah W, maka kita akan mencari berat benda di planet B. Kemudian kita substitusikan, perbandingan massa planet A dan B adalah 1:4, jadi massa A-nya 1, massa B-nya 4. Kemudian perbandingan antara jari-jari planet A dan B adalah 2/3, berarti jari-jari B-nya 3, jari-jari A-nya adalah 2. Maka W per WB sama dengan 1/4 dikalikan 3 pangkat 2, 9, 2 pangkat 2 adalah 4. W per WB sama dengan 1 kali 9 adalah 9, 4 dikali 4, 16, kita kali silang. 9WB sama dengan 16W, maka WB sama dengan 16 per 9W. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah satelit mengorbit matahari pada jarak 16 kali jarak bumi matahari. Hitunglah periode satelit tersebut. Kita misalkan jarak bumi ke matahari, jaraknya adalah R, maka jarak dari satelit ke matahari, jaraknya adalah 16R, dan periode orbit bumi adalah 1 tahun. Yang ditanya adalah berapa periode orbit dari satelit tersebut. Kita gunakan hukum Kepler ya, di mana perbandingan dari kuadrat periode akan sama dengan perbandingan antara kubik dari jarak orbit pangkat 3 ya. Jadi kita tuliskan, misalkan T1-nya adalah bumi, 1 per yang satelitnya dikodratkan sama dengan jarak
dari bumi ke mataharinya adalah R berbanding 16 R, lalu dipangkat 3. 1 pangkat 2 tetap 1. Di sini kita peroleh TS pangkat 2 sama dengan R-nya habis. Maka kita bisa tuliskan 1 pangkat 3 tetap 1. Kemudian 16 pangkat 3. Untuk menyederhanakannya kita tulis 16 itu sebagai 2 pangkat 4. Kemudian karena di pangkat 3, ini juga kita pangkat 3 menjadi 2 pangkat 12. Kita kali silang, maka TS kuadrat sama dengan 2 pangkat 12. Kita akarkan, nilai TS-nya adalah 2 pangkat 6 atau setara dengan 64 tahun. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Benda bermasa 10 kg dijatuhkan pada ketinggian 80 meter di atas permukaan bumi dan membutuhkan waktu 20 second untuk mencapai permukaan bumi. Jika benda tersebut dijatuhkan pada ketinggian sama pada permukaan suatu planet yang mempunyai massa 16 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi, tentukan lama waktu yang diperlukan sampai di permukaan planet tersebut. Jadi kita anggap ini di bumi dulu, di mana benda dijatuhkan dari ketinggian sebesar 80 meter. Nilai percepatan gravitasi di planet bumi kita tuliskan sebagai 10 meter per second kuadrat. Maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga kita tuliskan bahwa kali silang ya, 2H sama dengan GT kuadrat. 2H per T kuadrat sama dengan G. Ini artinya bahwa perbandingan antara waktu dan gravitasi itu berbanding terbalik. Kita tuliskan rumusnya seperti ini. Kemudian yang kita perlukan adalah berapa sih besarnya percepatan gravitasi di planet lain jika diketahui masanya 16 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi. Kita tuliskan bahwa G planet berbanding G bumi akan sama dengan massa planet berbanding massa bumi dikalikan dengan jari-jari bumi berbanding jari-jari planet dikuadratkan. Gravitasi di planet kita akan cari, di bumi nilai 10, kemudian untuk nilai dari massa planet adalah 16 kali, kemudian massa bumi kita anggap 1, jari-jari planet adalah 2, jadi kalau jari-jari buminya 1, jari-jari planetnya adalah 2, kita kuadratkan, maka gravitasi planet per 10 sama dengan 16 dikali 1/4. Gravitasi planet ini adalah 16 kali 1/4 adalah 4, dikali 10 menjadi 40 meter per second kuadrat. Kemudian dari hubungan tadi bahwa G berbanding dengan T kuadrat, berarti gravitasi planet berbanding gravitasi di planet bumi akan sama dengan waktu di bumi dikuadratkan per waktu di planet dikuadratkan. Jadi gravitasi planetnya 40, buminya 10, di bumi membutuhkan waktu 20 detik, maka di planet dia membutuhkan waktu berapa? Kita akarkan kedua ruas supaya lebih sederhana. Akar 40 dibagi 10 jadi 4, diakarkan jadi 2 sama dengan akar dari 20 kuadrat adalah 20, akar dari TP kuadrat adalah TP, maka TP sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 detik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua satelit P dan Q mengorbit planet yang sama dengan jari-jari orbit masing-masing R dan 4R. Bila kecepatan orbit satelit Q adalah 50 meter per second, hitunglah kecepatan orbit satelit P. Jadi untuk kecepatan orbit Q berbanding kecepatan orbit P akan sama dengan perbandingan dari akar jarak orbit P berbanding jarak orbit Q. Kita substitusikan kecepatan Q adalah 50, kecepatan P yang ditanyakan. Akar dari jarak orbit P adalah R, orbit Q adalah 4R, berarti 50 per Vp sama dengan R-nya habis, menjadi akar 1/4. 50 per Vp sama dengan akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2, kita kali silang, Vp sama dengan 100 meter per second. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.